Shalom, selamat malam wanita kunci Daud. Gimana kabarnya? Pasti diberkati Tuhan dengan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur, terima kasih kepada Ibu Oni dan kepada ibu-ibu pengurus WKD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, sharing tentang firman Tuhan yang luar biasa. Semoga firman Tuhan yang saya bagikan dapat bermakna dan membuat iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami mendapati Engkau memberikan pertolongan bagi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi situasi yang saat ini yang sangat-sangat membuat kami terkadang stres ataupun sakit ataupun apapun yang mengganggu kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus dahsyat yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami sukacita. Di tengah badai sekalipun kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami saatnya mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ini tidak kebetulan, tapi dapat menguatkan kami, memberikan rema yang terbaik dan terlebih utama kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya diberikan tema sama dari Bu Oni tentang good karakter ya, atau karakter yang baik. Saya ingin berbagi tentang seorang wanita di Alkitab di Perjanjian Lama yang bernama Ribka. Pasti ibu-ibu di rumah sudah tahu dan sering kali kita membaca tentang kisah Ribka. Di dalam Kejadian 24, kita buka bersama-sama. 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya nggak banyak baca, tapi ibu-ibu boleh membaca ulang tentang kisah Ribka ketika Ribka dipinang bagi Ishak. Kita baca bersama-sama dalam Kejadian 24. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ayat yang kelima, lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepada aku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Ayat yang ke-9. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Hal ini berkisah tentang Ribka yang dipinang ya, yang diminta Abraham bagi anaknya. Ketika Sarai istrinya Abraham atau ibunya Ishak ini meninggal, Ishak itu benar-benar terpuruk. Dia kehilangan sosok ibu, sosok mama yang selama ini ada bersama-sama dengan Ishak. Ketika Abraham melihat kondisi Ishak, Abraham langsung ingin mencari mempelai atau menantu kepada anaknya Ishak. Ini menggambarkan tentang gambaran Allah yang sedang mencari mempelai Kristus. Nah, ketika dia mempercayakan pencarian anaknya, istri untuk anaknya itu, dan diperintahkannya kepada penguasa yang tertua atau pelayan yang tertua yang berkuasa untuk semua yang mengurusi kekayaan Abraham,
mengurusi kehidupan Abraham seperti itu. Ya, hambanya itu yang bernama Eliezer. Jadi Eliezer itu diminta oleh Abraham untuk mencari perempuan sebagai istri Ishak. Nah, ada pada saat di ayat yang ke-5, Ishak itu Abraham meminta kepada Eliezer, kamu harus ke tanah Abraham, yaitu di Nahor ya, di Mesopotamia. Tidak boleh kamu mengambil perempuan atau memilih perempuan dari perempuan Kanaan. Nah, kenapa sih Abraham gak mau ambil atau memilih calon istri untuk Ishak itu sebagai dari perempuan Kanaan? Pertama, perempuan Kanaan itu dinilai tidak beriman kepada Tuhan. Jadi sama sekali tidak mengenal kepada Tuhan Allah. Yang kedua, Eliezer tidak diminta untuk mengambil perempuan Kanaan karena perempuan Kanaan tidak ditebus oleh Allah. Pada ayat yang ke-10, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta dan pergi membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Jadi ke kotanya Abraham. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Nah, di ayat yang ke-12, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Jadi pada saat Eliezer sudah berada di tepi sumur, dia berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan, tunjukkanlah kemurahan-Mu. Saya ini mau bantu tuanku Abraham untuk mencari wanita yang sesuai dengan pilihan dari Abraham. Eliezer berdoa kepada Tuhan agar mempertemukan wanita siapa sih yang cocok bagi Ishak. Dia berdoa kepada Tuhan dan kemudian dia meminta di ayat yang ke-13. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Jadi dia minta tanda kepada Tuhan bahwa kalau ketika saya minta air di salah satu gadis, dia akan memberikan minuman itu, memberikan air kepada saya. Kemudian selanjutnya supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Jadi memang benar-benar Eliezer minta tanda bahwa bukan saja saya yang diberikan minum, tapi unta-unta saya juga diberikan minum. Akan kuberikan, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Jadi ketika Eliezer minta siapa yang memberikan minumnya, wanita itulah pilihan dari Tuhan kepada Ishak. Dan ketika meminta air, dia bertemu dengan Ribka. Kemudian dia mengambil air dari buyungnya. Ribka memberikan minuman air itu kepada Eliezer. Dan disitulah tanda bahwa Ribka adalah sosok yang ditentukan oleh Tuhan bagi Ishak. Air melambangkan kehidupan atau penyerahan hidup. Jadi ketika kita penyerahan hidup kita kepada Tuhan, benar-benar air mendatangkan kehidupan bagi umat percaya. Nah, yang pelajaran yang kita dapat bahwa pertama, Ribka adalah wanita yang cantik ya. Sudah jelas bahwa dia ketemu dengan Ribka, ayat yang ke-16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Ketika Ribka memberikan air minum kepada Eliezer, dia juga Ribka berinisiatif untuk memberikan minuman kepada unta-untanya. Jelas bahwa di ayat yang ke-18, jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Ribka bukan hanya wanita yang cantik,
tapi dia peka terhadap kebutuhan orang lain. Dia peka kepada kebutuhan dari Eliezer, bahwa Eliezer memang membutuhkan minum, dan dia percaya kepada Tuhan. Sudah jelas bahwa Ribka ini adalah anak yang dipercaya oleh yang mempercayai Tuhan. Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kemudian sampai kepada ayat yang ke-24. Nanti ibu-ibu boleh baca sendiri di rumah. Udah jelas bahwa paras adalah cerminan gereja Tuhan atau mempelai Kristus. Bukan hanya paras saja yang menjadi cerminan, tapi kehidupan kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri yang sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 sampai 24. Istri yang takut Tuhan dan menghormati Tuhan dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi pertama adalah Ribka, wanita yang cantik, bukan hanya yang cantik tapi dia peka dan percaya kepada Tuhan. Yang selanjutnya, Ribka sangat murah hati. Ribka murah hati di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama lagi. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Jadi bukan hanya dia sekedar memberikan minuman, tapi dia menawarkan kepada Eliezer bahwa di tempat kami banyak makan, di tempat kami ada tempat tinggal. Berarti di sini menggambarkan bahwa Ribka murah hati. Jadi selain dia cantik parasnya, peka terhadap kebutuhan orang lain dan percaya kepada Tuhan, dia juga murah hati. Jadi terkadang kita di rumah ya, kalau misalnya ada tamu yang datang, aduh kok datang lagi sih, merepotkan dan sebagainya. Jadi suatu beban ketika orang datang ke rumah kami, seperti itu. Namun Ribka ini lain cerita. Dia sangat murah hati, dia bahkan menawarkan tempat tinggal bagi Eliezer yang adalah orang asing. Dia sama sekali belum pernah ketemu dengan Eliezer, tapi dia dengan sangat-sangat luar biasa dia menawarkan tempat tinggal. Makanannya bahkan unta-untanya juga sudah disediakan tempat untuk bermalam. Kemudian dari sebagai apresiasi Eliezer kepada Ribka, dia memberikan hadiah berupa anting. Kita baca sekali lagi di Keluaran 21 ayat yang ke-5 sampai 6. Anting melambangkan tentang komitmen melayani seumur hidup. Biasanya orang perbudakan itu mereka diberikan anting ya, yang terdapat dalam Keluaran 21 ayat 5 sampai 6. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Jadi mereka merelakan diri mereka sebagai budak. Yang keenam, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Berarti anting-anting. Jadi ketika Eliezer memberikan tanda terima kasih, apresiasi dia kepada Ribka, dia memberikan anting-anting. Anting itu melambangkan tentang komitmen melayani seumur hidup. Dalam Yohanes 21 ayat 18, benar-benar Ribka sudah ditebus oleh Tuhan dan dia merelakan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ya, saya share sedikit. Jadi pada saat kondisi-kondisi kayak gini, papa dan mama saya minta untuk bersama-sama ya. Jadi tinggal bersama-sama dengan saya karena kakak saya adalah Muslim gitu. Jadi beliau nggak mau merepotkan kondisi-kondisi puasa karena papa itu kan sudah lanjut usia ya. Nah, ketika tinggal di rumah dengan kondisi kayak gini seadanya dan sebagainya, papa ini udah rewel, sudah sangat rewel dengan usia yang sudah tua gitu ya. Jadi apa saja yang di rumah itu yang dimasak oleh mama, kadang nggak seneng, kadang rewel, harus ini harus itu, karena kondisi orang tua dengan kesehatan yang kadang tidak stabil gitu. Sebagai anak sih kadang juga jengkel ya, mangkel. Sudah mah nggak usah kayak layani gitu ya. Tapi kadang hati ini berkata kamu itu adalah pelayan Tuhan.
Bukan hanya di gereja, bukan hanya di tempat kerja, tapi di rumahlah kita dibentuk. Kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan ya melalui proses seperti ini. Ya kadang jam 2 malam bangun, bilang katanya belum makan dan sebagainya, itu sudah kadang bikin kita stres sendiri gitu. Itulah proses yang saya secara pribadi merasakan bahwa benar-benar diproses, ya harus tetap sabar, harus tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Terutama kita melayani orang tua. Itu yang saya nilai, kemudian benar-benar dituntut untuk belas kasih, murah hati, kesabaran dan sebagainya. Nah ini contoh dari Ribka, dia sama sekali tidak mengenal Eliezer, bahkan dia menawarkan pertolongan, menawarkan tempat tinggal, menawarkan makanan, bahkan ternak-ternaknya pun dia memberikan tempat tinggal. Kemudian yang kita belajar dari Ribka, selain murah hati, selain peka kepada kebutuhan orang lain dan percaya Tuhan, dia kuat menghadapi masalah. Nah ini terkadang kondisi-kondisi kayak gini nih sudah mulai kolaps, misalnya kalau ibu rumah tangga suaminya stay at home juga, itu sudah mulai stres. Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Saya di hotel sudah diberlakukan 10 hari masuk kerja, jadi dibayar hanya 10 hari. Gimana caranya bisa survive untuk kehidupan rumah tangga, kehidupan, belum lagi ada tagihan sana sini ya. Itu yang membuat kita stres. Apa yang harus kita lakukan? Itu selain secara duniawi ya kita harus menghemat dan sebagainya. Tapi yang sangat-sangat kita harus lakukan adalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Ribka ketika dia menghadapi masalah dalam Kejadian 26 ayat 34 sampai 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ini Esau anaknya ya. Berumur 40 tahun ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basman anak Elon orang Het menjadi istrinya. Jadi ketika umur 40 tahun Esau mengambil 2 wanita sekaligus. Ayat yang ke-35, kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Jadi masalah yang terbesar biasanya terjadi. Kepedihan hati yang ditimbulkan oleh Ishak dan Ribka. Pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Saya sangat-sangat diberkati dengan kehidupan Ribka. Pertama, Ribka adalah gadis pekerja keras. Dia melayani dengan luar biasa, tapi melayani dengan hati. Bukan melayani, ya saya mau cari nama gitu. Atau karena saya nggak ada pekerjaan, ya sudahlah saya melayani. Bukan seperti itu, tapi dia melayani dengan hatinya. Yang berikut adalah Ribka peka terhadap kebutuhan Eliezer. Gereja pun demikian. Jadi apa yang menjadi kebutuhan jemaat, kebutuhan rumah tangga kita peka. Kita minta pertolongan Tuhan sehingga Roh Kudus senantiasa berbicara kepada kita. Di mana Tuhan yang ingin saya tolong, atau di mana Tuhan ingin Tuhan tempatkan saya menabur berkat. Yang ketiga, Ribka menjaga kesucian hidupnya. Kita udah baca tadi bahwa Ribka adalah seorang perawan dan tidak pernah melakukan hubungan dengan pria. Yang keempat, Ribka sadar melalui dia perjanjian Tuhan digenapi. Ribka sadar ketika Tuhan mengirimkan hambanya Eliezer untuk meminta Ribka untuk menjadi istri Ishak, penggenapan terjadi. Jadi seperti juga gereja Tuhan. Jika gereja Tuhan fokus dalam pelayanan jemaat, pelayanan orang bukan jemaat, di luar dari jemaat, kita sadar bahwa kita melakukan kehendak Tuhan. Gambaran jelas bahwa fokus melihat dan meresponi Tuhan. Kita harus meresponi, kepekaan itu ada, meresponi Tuhan. Kedua, menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan dan memiliki keilahian Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita berdoa atau rutinitas membaca firman Tuhan, tapi apa sih yang menjadi rema, apa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ketiga, merelakan diri kita menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Ini yang sangat-sangat sulit, kita hanya bisa ngomong ya, tapi terkadang kita harus merelakan apapun yang menjadi
pekerjaan kita misalnya. Saya mau kerja atau saya mau melayani Tuhan atau saya melayani di gereja dan sebagainya. Fokuskan kita kepada 3 hal ini, sama seperti Ribka, dia fokus peka terhadap Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, murah hati, apapun yang dia kerjakan, dia dengan tulus hati untuk melayani orang asing sekalipun. Yang ketiga, dia sadar bahwa setiap perjalanan hidupnya itu terjadi penggenapan akan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya share, saya bagikan kepada ibu-ibu dan oma-oma sekalian yang di rumah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, tapi saya berharap, saya percaya bahwa Roh Kudus senantiasa bekerja ketika firman-Nya diberitakan, dan lebih terutama kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih, sampai bertemu di ibadah WKD selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.